Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, apakah Anda sudah siap untuk mendengarkan materi kita pada kesempatan hari ini? Harus siap dong tentunya. Nah, kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Apakah Anda ada yang tahu? Ya, materinya adalah tentang stres. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, Ibu di sini ingin bertanya nih kepada Ananda semua, apakah Ananda pernah merasakan hidup dalam tekanan? Pernah? Nah, tekanan itu banyak sekali bentuknya. Ada tekanan dari eksternal, ada tekanan dari internal. Nah, di sini yang pertama, apakah Ananda pernah merasakan belum siap untuk ujian? Belum siap untuk menghadapi ujian, padahal besok sudah mau ujian, tapi Ananda rasa Ananda belum siap, waktunya mepet, dan Ananda meresponnya dengan negatif, dan itu membuat Ananda hidup dalam penuh tekanan. Maka dari itu Ananda sangat merasa tertekan dengan hal yang belum terjadi, namun Ananda sudah memikirkannya dengan secara negatif. Nah, yang selanjutnya, apakah pernah Ananda merasa tidak siap menerima materi yang sedang disampaikan oleh guru di depan kelas? Guru sedang menyampaikan sebuah pelajaran, tetapi Ananda rasa Ananda belum siap untuk menerima materi tersebut karena Ananda takut, Ananda cemas, dan Ananda merasa belum siap aja untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru itu. Yang selanjutnya, masalah dengan teman. Ini pasti banyak sekali terjadi, masalah dengan teman. Nah, Ananda memiliki masalah dengan teman sehingga Ananda tidak bersapaan, sehingga Ananda teringat dengan masalah dengan teman tersebut yang membuat diri Ananda merasa tertekan, menjauh dari orang lain, dan Ananda memilih untuk menyendiri. Nah, yang selanjutnya, apakah Ananda pernah merasa takut? Apakah takut masuk ke dalam kategori stres? Dan Ananda juga pernah merasakan cemas. Apakah cemas masuk ke dalam kategori stres? Nah, semua itu adalah bentuk dari stres. Nah, stres itu terjadi karena kita meresponnya dengan negatif, dengan energi negatif. Nah, apakah dari yang Ibu sebutkan tadi, Ananda Ibu pernah merasakannya? Waduh, pernah ya. Rata-rata Ananda Ibu semuanya pernah merasakan hal-hal yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, tidak apa-apa. Kita semua bisa menjadikan hidup ini lebih positif lagi, dan itu tergantung kepada kita meresponnya bagaimana. Nah, bagaimana sih cara kita untuk merespon emosi dengan positif supaya tidak terjadinya stres? Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menangani stres di sekolah. Baik, kita akan belajar bersama cara menangani stres dengan baik. Kan Ananda semua masih dalam masa pertumbuhan, masih remaja. Kita seharusnya tidak stres dan harus menjaga diri kita agar tetap dalam keadaan sehat, tidak memiliki tekanan, dan tidak memiliki tantangan yang kita respon dengan secara negatif. Kenapa sih kita harus menjaga
supaya tidak stres, karena kesehatan mental itu sangat penting. Apalagi Ananda masih dalam masa pertumbuhan dan masih remaja. Jadi kita harus menjaga supaya tidak stres. Nah, apa sih itu stres? Nah, stres adalah reaksi tubuh dan pikiran saat kita menghadapi tantangan atau tekanan. Nah, jadi stres itu adalah bagaimana tubuh kita merespon ketika kita menghadapi sesuatu atau ketika kita menghadapi tantangan. Nah, stres merupakan sebuah melepaskan hormon tubuh kita. Yang pertama yaitunya hormon kortisol dan yang kedua hormon adrenalin, di mana hal ini menyebabkan jantung kita berdebar terlalu kencang, tangan kita yang berkeringat, serta pikiran yang menjadi kacau. Nah, pastinya ketika Ananda sedang stres atau sedang cemas atau memiliki tekanan, pasti Ananda itu jantung akan berdebar kencang, tangan Ananda akan berkeringat, serta pikiran Ananda menjadi kacau. Nah, bisa juga karena yang pertama konflik dengan teman, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Konflik dengan teman, Ananda tidak bersapaan atau memiliki konflik, seperti ketika dia marah karena perilaku Ananda yang tidak seharusnya, dan dia marah kepada Ananda, yang itu membuat Ananda menjadi stres. Nah, yang kedua, masalah keluarga. Nah, seperti contohnya Ananda berantem dengan adik, dengan kakak, atau bisa Ananda tidak bersapaan dengan orang tua Ananda. Nah, hal ini sering kali terjadi. Pasti Ananda sering berantem kan dengan kakak, dengan adiknya, entah itu berebut mainan, entah itu berebut tempat, atau ingin menonton TV, tetapi adik Ananda ingin menonton kartun, Ananda ingin untuk menonton sinetron. Pasti pernah kan terjadi? Oke. Nah, yang ketiga, rasa cemas dibandingkan. Pasti dong, Ananda pernah merasakan Ananda itu tertinggal daripada orang lain. Misalnya si A sudah mendapatkan nilai yang baik, tetapi Ananda belum. Jadi Ananda merasa cemas, merasa tertekan. Contoh lainnya seperti teman Ananda membeli buku yang baru, tetapi Ananda belum punya. Ananda merasa tertinggal, Ananda merasa tertekan, sehingga hal itu membuat Ananda menjadi stres. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu stres atau pengertian dari stres. Nah, sekarang kita akan membahas tanda-tanda orang yang mengalami stres. Waduh, banyak juga ya tanda-tandanya. Nah, yang pertama yaitunya susah tidur atau sulit tidur. Nah, ketika Ananda mengalami stres, pasti Ananda akan sulit untuk tidur. Sering terbangun tengah malam, ketika ingin tidur, tetapi Ananda merasa takut, Ananda merasa tertekan. Nah, sehingga menyebabkan Ananda sering bergadang, sulit untuk tidur, dan insomnia. Nah, yang kedua, tidak semangat untuk makan. Pasti ketika Ananda memiliki sebuah permasalahan atau sedang tertekan, Ananda tidak mau makan, yang hilang nafsu makan Ananda. Jika ini berlangsung, maka itu bisa memengaruhi kesehatan tubuh Ananda bisa sakit. Dan yang ketiga yaitunya gampang tersinggung. Kalau orang yang stres itu dia akan gampang tersinggung, dia akan lebih gampang tersinggung. Ketika dia dikritik oleh orang lain, dia tidak menerima kritik.
kritikan tersebut. Pasti dia akan marah kepada orang tersebut, dan malahan ketika orang mengkritik dia, dia akan mencaci atau memaki orang tersebut karena sudah mengkritik dia, karena dia meresponnya dengan cara negatif seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, yang keempat, Ananda akan sulit fokus belajar. Nah, pasti Ananda kalau memiliki masalah, kalau Ananda merasa tertekan, Ananda tidak akan fokus lagi belajar. Apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas pasti tidak akan Ananda dengarkan dengan baik karena Ananda tertekan, Ananda dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang terakhir yaitunya tidak percaya diri. Orang yang mengalami stres, tanda-tandanya salah satunya tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri bahwa dirinya itu bisa, padahal dirinya itu bisa untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain, dia bisa juga. Namun karena dia stres, dia memiliki tekanan dan menghadapinya dengan secara negatif, maka dia tidak percaya bahwa dirinya itu bisa. Padahal semua orang pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Percaya diri itu berbeda-beda. Dia akan mengeluarkan atau menampakkan dirinya baik itu dalam keadaan sehat, baik itu dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, tetapi dengan dia meresponnya positif, maka semuanya akan baik-baik saja. Baik Ananda sekalian, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu penyebab stres di sekolah. Nah, di sini ada 3 orang. Yang pertama ada Dito, ada Farel, dan ada Aisyah. Nah, si Dito stres karena merasa dirinya kurang pintar dari teman-temannya. Nah, perlu kita ketahui bersama Ananda bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi, kita harus meresponnya dengan positif. Kita harus percaya diri bahwa diri kita itu mampu. Berusahalah semaksimal mungkin, jangan kita lihat pencapaian orang lain, tapi lihatlah bagaimana diri kita telah melewatinya, kita sudah sampai di tahap yang mana. Jadi, Ibu tekankan kepada Ananda sekalian, kita tetap harus percaya diri. Kita harus percaya bahwa diri kita akan bisa melewatinya. Nah, yang kedua yaitunya ada kasus Farel. Farel panik setiap kali ulangan, ia harus mendapatkan nilai 100. Nah, hal seperti ini tidak boleh ya Ananda dilakukan, karena kita semua itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Tidak semua anak itu akan sama. Nah, contohnya saja, kita dengan adik kita pasti memiliki perbedaan. Jadi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, atau jangan pernah kita memusatkan nilai atau memusatkan sesuatu itu kalau belum terjadi. Jadi, kita jalani saja prosesnya terlebih dahulu. Kita jalani belajar dengan maksimal, belajar dengan baik, menghafal dengan baik. Ketika ulangan itu kita mengisi dengan baik. Jangan kita menghiraukan bagaimana hasilnya. Jangan harus kita mendapatkan nilai 100, karena 100 juga belum tentu sempurna. Kalau 100-nya kita dapatkan dengan cara yang curang, itu tidak baik. Maka dari itu, kita harus meresponnya dengan hal positif. Jangan sampai kita melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai 100, karena itu tidak baik. Oke, Ananda Ibu semuanya. Jadi, jangan ketika ada ulangan Ananda semuanya harus mendapatkan nilai 100. Oke? Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitunya Aisyah. Aisyah suka menyendiri karena tidak punya teman dekat. Hal ini tidak boleh juga ya kita respon dengan negatif, karena itu dapat membuat kita menjadi stres. Kita tidak ingin
berbicara dengan orang lain, tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa tidak perlu teman dekat, teman yang lain, teman dalam kelas. Kita harus bisa bersosialisasi. Walaupun kita tidak memiliki teman dekat, tetapi kita memiliki teman di dalam kelas. Jangan sampai menyendiri. Nanti Ananda bisa sakit, bisa Ananda dibully oleh orang lain, sehingga nantinya mental Ananda down dan Ananda tidak mau lagi sekolah. Maka dari itu kita harus menghadapinya dengan positif. Jadi Ananda tidak boleh ya melakukan hal seperti itu. Kita harus tetap berteman dengan orang lain. Jangan memilih-milih teman. Jangan juga karena tidak ada teman dekat, tidak mau berbaur sama orang lain. Kan masih banyak teman-teman Ananda yang lain. Jadi tidak boleh sendiri ya, kita harus memiliki teman. Oke? Dari tadi kita sudah berbicara tentang stres, pengertian dari stres, mitos dan fakta tentang stres, serta tadi juga Ibu sudah menjelaskan bentuk-bentuk penyebab dari stres. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara menghadapi stres di sekolah. Oke, yang pertama yaitunya latihan pernapasan. Ketika Ananda sedang stres, cobalah latihan pernapasan dengan Ananda meredamkan emosi dengan cara latihan pernapasan seperti tarik nafas, buang, sehingga dapat menyebabkan diri Ananda itu merasa sedikit lega, merasa sedikit tenang, dan Ananda juga bisa merespon keadaan sekitar dengan cara positif. Dan yang kedua, yaitunya tulis perasaanmu atau journaling. Seperti apa sih Bu journaling ini? Yaitunya seperti misalnya hari ini apa yang membuat Ananda menjadi kurang enak hati, atau hal apa yang membuat Ananda bahagia hari ini. Jadi semuanya Ananda tulis di dalam sebuah buku atau mungkin diary yang biasa Ananda bilang diary. Jadi di situ Ananda mencurahkan semua isi hati Ananda yang terjadi pada hari itu. Ananda bercerita lewat itu seperti halnya Ananda bercerita kepada teman dekat. Tetapi yang bedanya di situ, sekalian Ananda memrefreshing otak dengan cara menulis di buku. Oke, yang ketiga ada apa lagi sih Bu? Yang ketiga adalah olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Nah, kalau Ananda hobi berolahraga dan hobi berlari, main voli, banyak sekali olahraga yang dapat mengurangi Ananda itu stres. Nah, di sekolah kita itu banyak sekali macam-macam olahraga seperti voli, badminton, atau lari. Jadi Ananda bisa menyalurkan semuanya, bisa menyalurkan semuanya sehingga Ananda tidak stres lagi. Ananda bisa merefreshing otak Ananda juga fresh karena Ananda menyalurkan hobi-hobi serta berolahraga, sehingga tidak hanya stres teratasi, Ananda juga sehat. Oke. Dan yang terakhir yaitunya atur waktu belajar dan istirahat. Jangan sampai Ananda itu tidak mengatur waktu antara belajar dan istirahat. Nah, ketika Ananda membuat jadwal, itu pasti akan lebih terarah. Ananda lebih leluasa untuk mengerjakannya. Ananda sudah memiliki catatan-catatan. Jam segini Ananda harus belajar, jam segini Ananda sudah tidur. Sehingga itu tidak akan membuat Ananda stres, tugas Ananda tidak akan menumpuk, dan Ananda bisa menjalani hari-hari dengan baik. Oke. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya. Waduh, ternyata sudah di akhir pertemuan saja ya, tidak terasa ini sudah di akhir pertemuan. Jadi, Ananda diharapkan untuk
untuk mengisi jawaban atau menulis jawaban ini di kertas, atau nanti bisa Ibu cantumkan link pada video ini. Di video ini nanti silahkan Ananda mengisinya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitunya, apa hal terakhir yang membuat kamu stres? Oke, selanjutnya yang kedua, apa yang kamu lakukan saat itu? Dan yang terakhir, setelah menonton video ini, strategi apa yang akan kamu coba? Oke, Ibu hitung 1, 2, 3. Ibu kunci jawabannya. Oke, baik, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih kepada Ananda yang telah menonton dari awal hingga akhir. Dan Ibu tekankan lagi, stres itu adalah respon alami dari tubuh kita. Jadi ketika kita meresponnya dengan positif, maka kita tidak akan stres. Namun sebaliknya, ketika kita merespon dengan negatif, maka itu akan stres. Setiap orang itu memiliki stres yang berbeda-beda dan penyebabnya pun berbeda-beda. Tingkat stresnya akan berbeda, penyebabnya akan berbeda, tidak akan sama. Oke? Bisa dipahami Ananda sekalian? Oke, baik. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita membacakan ini sama-sama. Oke, nanti kita ucapkan bareng-bareng ya. Aku kuat, aku cukup, aku bisa menghadapinya. Oke, sekali lagi. Aku kuat, aku cukup, aku bisa menghadapinya. Baik, sampai sekianlah video ini. Saya Revita Melani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.